Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk berada di satu majelis yang sama, sebuah majelis yang kita dedikasikan untuk berlatih istiqomah, berlatih agar kita terus konsisten dalam berbuat kebaikan. Saya ingin menyapa beberapa teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, ya, dari Rahmat Hidayat, Masya Allah, dari Lampung, Masya Allah, hadir. Kemudian Ridwan Susianto, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anindito, ya, dari Makassar, Masya Allah, ya, Ewako Makassar, ya. Umi Evi Dinar, ya, Bismillah dari Pontianak, siap ngaji, sehat-sehat selalu Pak Nasa keluarga. Dinar, Masya Allah, ya, Dinar ini adalah satu menubuah Nabi, ya. Jadi ada atau tidak adanya kita dalam mendukung Dinar, Dinar pasti ada. Tergantung kita, ya. Jadi la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wad dirham, ya. Ada satu masa di mana tidak bermanfaat di hari itu kecuali, ya, dinar dan dirham, ya. Artinya yang lainnya tuh asetnya nggak bernilai. Ya, yang bernilai apa? Yang bernilai adalah dinar dan dirham. Ini nubuah Nabi, ya. Ini adalah sabda Nabi, dan sabda Nabi ini, ya, ada yang mengatakan hadis ini hadis doif Ustadz, ya, atau ada juga yang mengatakan hadisnya hadis hasan, ya. Saya nggak ahli hadis, ya, tapi secara umum, ya, kita berpatokan bahwa hadis doif itu, ya, bisa digunakan, bahkan hadis doif itu bisa digunakan untuk keutamaan amal, ya. Coba nanti cek, ya. Jadi hadis doif itu bisa digunakan untuk yang tidak boleh digunakan hadis doif itu untuk hukum, ya. Tapi kalau untuk keutamaan amal itu diperbolehkan. Nah, kalau bagi saya satu hadis Nabi, ya, yang doif seperti tadi itu lebih bernilai dari pernyataan 1000 profesor di bidang ekonomi, ya. Jadi dinar ini Masya Allah, ya. Maka selamat bagi Umi Evi Dinar dan juga semua teman-teman semua yang berjuang di dinar. Karena dinar nggak perlu kita yang perlu dinar, ya. Jadi dinar udah pasti mulia, ya. Karena dinar itu mulia di zaman Nabi dan pasti mulia di akhir zaman. Pertanyaannya, kita adalah orang yang memuliakan hadis Nabi atau tidak, ya. Dan ada masa di mana memegang hadis Nabi itu seperti memegang bara api, nggak gampang, nggak mudah, gitu, ya. Bahkan diucapkan macam-macam. Tapi ya sekarang terbukti, ya, harga dinar naik terus, ya. Masya Allah. Sekarang udah berapa harga dinar, ya? Harga dinar khairul razikin, ya. Kita sekarang pakai dinar yang ada aja, ya, dinar khairul razikin. Karena yang lainnya nah, ini harga dinar sekarang 7.700.000, Masya Allah, udah hampir 8 juta, ya. Dulu waktu saya bikin materi
Dulu saat saya buat materi tahun 2012 ya. Jadi kekayaannya Umar bin Khattab itu, kekayaannya Utsman, kekayaannya Abdurrahman bin Auf dihitung pakai dinar gitu. Nah, waktu itu hitungan dinarnya masih 1,2 juta. Satu dinar. Terus naik jadi 2 juta. Naik sekarang 7,7 juta. Masya Allah ya. Jadi yang pegang dinar beruntunglah ya. Karena Nabi sendiri yang memuji orang-orang yang pegang dinar ini. Yusin Sahili, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sulik, Mojokerto hadir, ya. Penjahit, Arzeti Dressmaker, wah ini rutin juga ini ya. Ustadz Herna dari Kendari, mohon doa untuk kelancaran PTMR, private training. Oh iya ada private training ya di Kendari. Untuk siap-siap kita masuk Ramadan. Tia Andari ya, Zilan Aulia Zakwan dari Pekanbaru, Ricky Salon ya, semoga dapat ampunan Allah, amin amin ya. Ini hari ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fannan Akif Hamizan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hajat Cicih Ciamis hadir, Mamah Reza Tangerang ya, kemudian Nelly Harsha ya, assalamualaikum, semoga dengan Qul Al-Kahfi ini semua hajat terkabul, amin insyaallah. Ada satu doa yang selalu diulang-ulang, saya setiap masuk di ayat itu selalu saya ulang 7 kali ya. Itu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada ya. Ini sekalian kita ada beberapa yang tanya kenapa itu diulang-ulang ya. Berapa kali sih sebenarnya saya udah sampaikan ya. Nah ini di sini ya, ketika para pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami ya, apa doanya? Berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini ya. Wahayyi lana min amrina rasyada, petunjuk yang lurus dari urusan-urusan ya. Nah, kita kan punya banyak urusan, kita punya banyak hajat, maka yang kita minta itu adalah ya petunjuk yang lurus dari urusan ini ya. Jadi jangan sampai urusan yang kita buat itu ya ternyata tidak sesuai dengan perintah Allah, kemudian juga ya ada halangan-halangan dan seterusnya ya. Nah itu jadi salah satu doa untuk memudahkan segala urusan ya. Siapa lagi ini? Fahri Rani, Dasina Desi, Diana Dafa ya, Masya Allah, Diana Dafa, Dinsar Depok hadir. Sudarni, alhamdulillah. Gusmiati Suman Bandung hadir. Mana nih ya, oke. Raja Intan Julita, waduh Intan Julita, Masya Allah. Bu Amnilis, apapun bisnisnya dinar simpanannya. Ih bener banget ya. Mau bisnisnya apa, apapun bisnisnya, magnet rezeki ilmunya, dinar khairul razikin tabungannya ya, simpanannya. Ini suara saya jelas nggak ya? Saya coba tes ini karena saya pakai mic yang berbeda ya. Kita coba. Urusan yang kita buat itu ya ternyata tidak. Oke sip ya, berarti bagus ya suaranya. Oke, kemudian Khairun Ni'am Sahir Lombok, alhamdulillah ya. Kemudian Arif Rohimat dari Garut, Masya Allah Garut ya. Kemudian Ahmad Yusuf dari Halimah Cirebon hadiroh, Masya Allah. Insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah. True Color, wah, Pak Nas dan seluruh teman-teman yang hadir, mohon doanya untuk putri kami Najah atas salsabila, semoga diterima di ITS Teknik Sipil jalur SNBP tahun ini, amin amin. Semoga semua ya, juga anak-anak yang sekarang ini lagi ingin masuk kuliah, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak saya juga yang ketiga ini mau masuk kuliah juga ya. Jalur apa ya, jalur prestasi katanya ya. Alhamdulillah dapat hadir pagi ini. Eli Rosnita ya. Ustadz layarnya hitam. Kok layarnya hitam? Coba keluar dulu. Di saya bagus ya. Tuh bagus ya. Di saya layarnya bagus. LOP closing 10 dinar hari ini. Oh iya, akan ada kejutan hari ini ya. Kita mau ada kontrak ya dengan seorang influencer ya. Siapa ya influencernya?
insya Allah beliau akan menjadi brand ambassador Dinar Khairul Razikin ya. Jadi karena beliau sangat memahami, wah keren dah ya, beliau memahami dunia dinar ya. Kemudian bukan dinar sih, inflasi ya. Dia bilang inflasi itu harga duitnya turun gitu, makanya keemasin aja gitu ya. Nah jadi kalau duit tuh keemasin aja. Nah akhirnya beliau ini influencer ini ya, saya belum sebut namanya ya, insya Allah hari ini akan kontrak ya, hari ini atau besok ya, kontrak untuk menjadi brand ambassador Dinar Khairul Razikin ya. Jadi nanti beliau yang akan ngajarin ya keluarga-keluarga Indonesia agar menyelamatkan tabungannya, hartanya ke dinar ya. Dan beliau juga langsung memindahkan semuanya ya ke dinar ya. Saya belum sebut siapa nama influencernya ya. Insya Allah ya beliau akan jadi ya, beliau akan menjadi duta anti inflasi. Wah, duta ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan dari beliau ya menjadi brand ambassador kita ya. Jadi akhirnya insya Allah ya beliau akan ya membuka mata ya ribuan orang ya, jutaan orang bahkan ya, bahwa uang itu harus diselamatkan ya. Saya belum sebut ya namanya siapa ya, ini pada nebak-nebak aja ini ya. Purwati Kasmaja, assalamualaikum dari Tokyo ya. Insya Allah anak saya akan pergi ke Tokyo ya untuk berbagi ilmu magnet rezeki. Kasih tahu ya Bu Purwati. Oh iya nih Bu Purwati, Ustazah Purwati ya. Insya Allah anak saya akan sama-sama beliau ya Bu Purwati. Beliau adalah seorang waktu itu sempat saya itu ya ngobrol, kita mau podcast cuma nggak jadi ya, belum sempet ya. Insya Allah anak saya akan pergi ke Tokyo ya dan akan berbagi ilmu magnet rezeki di sana ya. Jadi kasih tahu teman-teman Tokyo ya bahwa ada anak saya yang insya Allah akan sama-sama berbincang dan berdiskusi tentang ilmu magnet rezeki ya. Ama Mustaki, salam dahsyat dari Gorontalo ya. Alhamdulillah, Masya Allah Isroha ini makin mantap syiar dinar. Yes ya. Ini pada nebak-nebak nih, udah ketahuan gitu. Tri Setiawardani udah ketahuan Pak Nas. Wah, siapa ya. Baik Bapak Ibu semua ya, insya Allah ya, nantikan ya, kita akan sama-sama kontrak ya dengan brand ambassador dinar ya. Jadi beliau akan menjadi brand ambassador dinar yang akan mengajak masyarakat untuk memindahkan ya tabungannya ke dinar ya, supaya selamat gitu ya, nggak kena inflasi ya. Baik, alhamdulillah sudah jam 6.30 ya. Kita sama-sama ya mulai ya Al-Kahfi kita ya. Diana Agustini, Masya Allah dahsyat sekali keluarga Pak Nas ya, Masya Allah tabarakallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan juga untuk semua anak-anak di Indonesia ya. Jadi kita sama-sama syiar dinar, syiar Khairul Razikin, syiar magnet rezeki ya. Ini ada apa nih? Ada SBMR saya baru gabung di dinar, sedang kerja dan tinggal di Jepang, ingin nabung dinar. Tepat banget tuh ya. Mudah-mudahan nanti anak saya kapan sih ke itu? Kayaknya sih tanggal 20 gitu deh, 21, 22 gitu ya, ke Jepang ya, insya Allah. Nanti akan berbagi di sana ya. Nah, ini saya mau sedikit ini komentar terakhir. Subhanallah, semoga Ustazah Purwati dan anak Pak Nas dikurniakan tempat tertinggi di sisi Allah atas usaha menebar ilmu magnet rezeki di Tokyo. Terima kasih ya Akak Syaimah Muhammad Marzuki daripada Malaysia ya. Doanya sangat cantik sekali ya, doanya sangat indah. Terima kasih. Mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada
hajat-hajat kita. Semoga semua hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dimudahkan semua seluruhnya, ya, apapun yang kita inginkan dunia maupun akhirat, ya. Kita kirimkan Al-Fatihah nih, yang mau rumah yang lebih baik, kendaraan yang lebih baik, bisnis yang lebih baik, karir yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan semuanya atas ridho Allah, atas bimbingan Allah, di jalan Allah. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mudahkan semua urusannya, ya, di dunia ini menjadi jembatan untuk menuju akhirat. Amin. Kita kirimkan Al-Fatihah ini juga kepada ibunda kita, ayahanda kita, ya, kirimkan khususnya apalagi di nisfu Sya'ban ini kita kirimkan. Coba sini. Yang ini sampo. Maaf ya. Ya, jadi kita kirimkan Al-Fatihah kepada ibunda kita, ayahanda kita, ya, sebutkan namanya dalam hati, ya, apalagi ini adalah nisfu Sya'ban, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan ibunda dan ayahanda kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Bagi yang sudah wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala terangkan kuburnya, terangkan, ya, alam barzakhnya dengan amal yang kita lakukan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan keduanya di surga. Amin. Kita kirimkan Al-Fatihah juga kepada suami istri kita yang telah menekadkan diri, ya. Bukan nekat, tapi mentekadkan diri, ya. Sudah bertekad untuk sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga keharmonisan. Semoga menjadi sakinah mawaddah warahmah sampai surga. Kita kirimkan Al-Fatihah juga pada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan semua anak di Indonesia semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan soleh solehah. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada kakak adik kita, paman bibi kita, kakek nenek kita, dan semua orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita, maupun orang-orang yang kita anggap dia menjatuhkan kita, padahal sebenarnya dia telah meninggikan derajat kita. Dan khususnya kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan 1-2 huruf, 1-2 bab, 1-2 juz, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, sambung menyambung pada guru di atasnya, guru di atasnya, guru di atasnya, sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, terimalah ya Allah amalan ibadah kami ya Allah di hari nisfu Sya'ban ini ya Allah, di malam nisfu Sya'ban ini ya Allah. Jadikan ya Allah semua kami Engkau ampuni ya Allah, semua dosa-dosa kami ya Allah, sebanyak buih di lautan ya Allah, sebanyak butiran pasir di pantai ya Allah, sebanyak bintang gemintang di langitmu ya Allah. Ampuni seluruhnya ya Allah. Jadikan kami memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih tanpa dosa ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallimhu mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan semua hajat-hajat ya Allah. Semua yang punya hajat di tempat ini ya Allah, banyak hajat kami ya Allah, banyak hajat kami ya Allah. Dan kami ya Allah serahkan hajat kami kepadamu. Kami mintakan hajat kami kepadamu. Kami tidak meminta yang lain ya Allah. Kami tidak meminta kepada yang lain kecuali kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan semua orang-orang sahabat kami,
teman-teman kami yang membaca Al-Kahfi berjamaah hari ini ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua insya Allah kita, karena kita mendekat kepada Allah, Allah pun insya Allah akan bantu kita, ya, akan bantu kita. Banyak yang sekarang ini lagi ada kegalauan ya, memasuki tahun 2025. Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, meminta kita untuk mengencangkan ikat pinggang, dan itu betul. Selama ini mungkin pemborosan-pemborosan yang kita lakukan ini menjadikan kita sebagai temannya syaitan, ya. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Rapat-rapat di hotel mewah, ya, bagi para PNS. Kemudian perjalanan dinas, kunker, kemudian ya studi bandingnya sampai ke negeri-negeri yang ya katanya Australia, Eropa, ya. Ya, itu betul sekali. Ya, kita dukung ya apa yang dikemukakan oleh presiden kita, ya. Kita dukung betul. Nah, sekarang tinggal dampaknya, ya. Nah, dampaknya kita harus betul-betul siap-siap. Mungkin dampaknya sesaat, ya. Dampaknya insya Allah sesaat. Ya. Dampaknya mungkin ya hotel-hotel akhirnya jadi okupansinya jadi nggak banyak, ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, ya, mungkin gaji pegawai dan seterusnya, jadi multiplier efeknya itu, ya, itu akhirnya berkurang atau tidak meningkat. Tapi itu hitung-hitungan kalkulasi manusia, ya. Kalkulasi Allahnya adalah ini sudah betul di jalur yang benar, tracknya benar. Kemarin ya mungkin di presiden yang sebelumnya jor-joran, semua dikasih. Jadi hitung-hitungan manusiawinya bisa jadi ya seperti itu, ya. Tapi insya Allah hitung-hitungan ini udah bener, nggak pakai amanah, hemat anggaran, tidak ada mubazir. Nah, setelah itu ya kita udah kencangkan ikat pinggang, ada uang keemasin aja biar nggak kena inflasi, ya. Keemasin ya kayak arak. Ya, seorang anak yang luar biasa, ya. Insya Allah ya, mungkin awalnya pelan-pelan kita ngerasa ada dampak sebentar aja, ya. Tapi percayalah ya, ini adalah sikap yang betul dalam kaitannya dengan keuangan, sikap yang betul, ya. Nah, sekarang tinggal kita ya menghadapinya gimana. Hati-hati dengan amanah. Kalau nggak ada uang nggak usah dipaksakan. Kalau nggak ada keinginan ya udah ditahan aja dulu. Kalau ada keinginan yang menggebu-gebu gitu ya, tunda ya sampai beberapa waktu dulu. Kita harus banyak baca istighfar aja terus ya. Hati-hati gitu ya, jangan sampai akhirnya kita nggak tepat dalam mengeluarkan biaya kita, ya. Betul Pak Junaidi, ya, keemasin aja yang anti inflasi. Iya, udah terbukti kan, ya. Mau banyak bukti apa lagi, ya. Sekarang harga emas Masya Allah, ya, harga emas luar biasa, ya. Coba kemarin itu bagi mereka yang beli mobil tahun lalu 700 juta misalnya, ya, 700 juta. Sekarang mobilnya berapa harganya, ya? Sekarang berapa mobilnya harganya? 700 juta. Sekarang ini paling tinggal, kalau dijual tinggal 500, berarti sudah ada kekurangan 200 juta. Karena sekarang ya nggak sampai 500 deh, 600 deh, ya. Jadi setahun turun 100 juta, ya. Tapi kalau orang yang dia nahan aja dulu, tahun lalu gitu, Januari 2024 nggak beli mobil. Nah, tahun ini 700 jutanya udah jadi nambah 50%. Karena sekarang kenaikan tuh 50%, dahsyat banget.
naiknya 50%. Berarti uangnya sekarang nilainya sekitar 1 M. Tuh, gitu. Nilainya 1 M. Bisa beli 2 mobil yang kayak tadi, gitu. Mobil second beli 2. Jadi orang yang beli mobil baru di Januari 2024 harga 700 juta, sekarang harganya tinggal 600 juta. Orang yang nahan diri setahun aja, dia nahan diri setahun, pakai Gojek, pakai Gokar, naik kendaraan umum, nyewa deh mobil, nyewa nggak apa-apa, kan mobil nggak dipakai setiap hari. Kalau lagi ada keperluan keluarga, sewa. Berapa sekarang sewa mobil ya? 2 juta nggak apa-apa deh, 2 juta lebih murah itu ya. Tapi tuh duit 700 juta ditahan sekarang gitu ya, itu nilainya sudah 1 miliar. Apalagi yang kemarin Januari 2024 belinya pakai uang bank ya, 200 juta DP-nya, 500 jutanya ya dipakai buat apa tuh ya, 500 jutanya minjem ke bank kan ya, ada bunga. Kalau nggak pakai syariah tuh bunganya berapa? Katakanlah bunganya jadi ya, 800 juta. Jadi 200 juta tambah 500 juta tambah 300 juta bunganya. Berarti berapa? 1 miliar gitu. Dia bebannya 1 miliar. Mobilnya seharga 500 juta sekarang atau 600 juta. Waduh, udah nggak masuk akal dah ya, nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Jadi yang beli cash aja itu udah turun nilainya, apalagi yang belinya pakai gitu, dia harus keluarin duit 200 juta buat 300 juta buat bagi hasil ke bank. Terus dapat apa ya? Udah, pokoknya sekarang ini ya, sekarang teman-teman semua udah yang ada duit sekarang tuh kemasin aja langsung, nggak usah mikir Ustadz sekarang harganya tinggi, nunggu harga turun deh. Harga turun tuh 10 tahun yang lalu ya. Harga turun tuh 10 tahun yang lalu ya. Sekarang mah harga udah nggak mungkin turun, kan udah saya bilang tuh. Teman-teman ada nggak yang ngeliat tuh pas SGS ya, kemarin tuh saya presentasikan ada 4 faktor yang tidak mungkin harga emas turun. Sekarang apalagi sekarang ada perang dagang antara Amerika sama Cina. Oh, lagi kencang-kencangan nih perangnya ya. Emang kayak BYD, mobil listrik BYD gitu, itu bukan perang, itu perang. DeepSeek itu emang bukan perang, itu perang. ChatGPT lawan DeepSeek ya, AI kan. Nvidia jatuh sahamnya gitu, Apple jatuh sahamnya, Microsoft gitu ya, diskon, dikoreksi lah. 16.000 triliun dalam waktu 1 minggu itu kapitalisasi di Amerika itu turun. Pada ngerti nggak nih yang beginian ya? Itu kemarin itu ada DeepSeek itu 24 Januari 2025 di launching DeepSeek, jeng gitu ya. Tiba-tiba gitu kan kapitalisasi pasar di Amerika just 16.000 triliun. Itu bom atom. Ini mobil-mobil nih pada kebingungan ngeliatin BYD itu senjata, itu senjata perang. Pada paham nggak ini ya? Pada paham nggak nih lagi ada perang? Lagi ada perang, perangnya perang senyap, perang dagang. Tuh, ya. Kalau Gaza perangnya nyata, gitu. Terus dibalas sama Allah, Hollywood tuh dihabisi sama Allah. Ya, ya gitu dah, ya. Ayo, ini udah terjadi perang nih, perang dunia ketiga tapi senyap. Kita mau ngebangunin kayak apa lagi? Halo, ya. Kusnaini Wahyudi nggak paham panas. Iya dah, kalau yang nggak paham mah. Ya, lagi perang ini sekarang, cuma perangnya perang dingin. Gimana cara saya neranginnya ya? Gitu.
Ini lebih perang dingin daripada Rusia sama Amerika. Udah emas, tahan semuanya gitu ya, tahan semuanya. Apalagi yang sekarang ini pada ke kripto ya, aduh kesian banget ya. Paham sedikit Pak Anas ya. Saya mah kalau udah pahamnya banyak ya, udah bener-bener deh pengennya tuh ya, mau beli emas Pak Ustadz tapi uangnya belum ada nih, jualin aset-aset. Waduh, jualin tuh tanah, jualin ya, jangan, kalau tanah jangan dah, tapi kalau aset-aset yang nggak produktif tuh ya, jualin beliin emas, jualin beliin emas gitu ya. Perang batin, oh iya bener juga nih. Bukan perang dingin, perang batin. Iya, sekarang ini kalau yang belum paham ya, perang dagang, perang-perangan ya. Jadi maksudnya tuh sekarang ini supaya kita aware gitu, aware, sadar. Dan presiden kita udah sadar tuh ya. Presiden sebelumnya yang kagak sadar ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni gitu ya. Kalau nggak bertobat nggak diampuni sama Allah tuh ya. Jadi presiden yang sekarang ini alhamdulillah, karena beliau militer, paham tuh sekarang terjadi perang, maka gimana caranya gitu ya. Ya sudah, jadi gini nih, kemarin itu kan teman-teman semuanya ngelihat ya, saham-saham itu kan sebenarnya saham-saham itu kan goreng-gorengan ya. Gimana caranya ya, pokoknya ada terjadi kapitalisasi gitu ya, orang-orang naruh duit di mana, di saham ya, naruh duit di saham, semua orang naruh duit di saham, gitu kan, harga saham tinggi, wah orang pada semangat gitu ya, masukin duit di saham. Apple harga sahamnya tinggi, Microsoft harga sahamnya tinggi, Nvidia harga sahamnya tinggi, wah gitu, orang pada nanam di situ. Tuh, nih yang sedikit saya jelasin dah ya, nanam nih, jeng gitu kan. Kenapa sih harga saham pada tinggi? Karena diprediksi gitu, perusahaan-perusahaan itu bakal sukses gitu. Perusahaan itu bakal sukses. Terus kemudian muncul yang namanya teknologi, namanya AI gitu kan, artificial intelligence, muncul deh tuh ChatGPT, Gemini, apalagi tuh macam-macam kan, pilot, copilot gitu, Microsoft munculin copilot, Gemini. Ini perang AI gitu. Ini bukan perang lah, persaingan gitu. Nah, semuanya pada pengen menarik perhatian. Kayak saya aja itu pakai ChatGPT, saya ini bayar tiap bulan 300.000 gitu. Nanti mau saya hentikan nih kayaknya. Udah berapa bulan tuh saya bayar 300.000 kan. Nah, perusahaan-perusahaan yang mensuplai AI itu mereka lagi nanggung keuntungan gitu, lagi nanggung keuntungan yang besar. Tiba-tiba muncul DeepSeek tuh, DeepSeek di launching tanggal 24 Januari. Yes, langsung pada kaget karena DeepSeek itu harganya murah. Sama kayak mobil nih gitu, mobil Toyota, Honda pada kebingungan. Mereka pada ini muncul namanya BYD gitu, mobil listrik dari Cina, Wuling kan, Wuling, BYD gitu. Nah itu jadi Cina ini luar biasa gitu. Terjadi perang di sana, perang dagang antara Amerika dengan Cina. Nah ini dua kekuatan besar. Nah, dampaknya apa? Kita harus tahu ini. Dampaknya apa? Dampaknya ini gitu, karena perang dagang dan segala macam ini terjadilah gitu ancur-ancuran. Ya, apa bahasa positifnya tuh? Terjadi yang namanya perang kan pasti ada dampaknya gitu. Kalau perang kelihatan dor-doran gitu, ada yang meninggal. Nah kalau perang yang seperti ini, perang dagang seperti ini, ada yang gitu, bisnisnya jadi nggak jalan. Nah pas bisnisnya nggak jalan gimana? Ada multiplier effect, ada apa namanya, orang-orang yang di belakangnya. Ya kayak contoh, kayak sekarang ini kan Pak Presiden Prabowo ngomong 300 triliun dihemat, nggak boleh rapat-rapat di hotel. Terjadi apa? Hotel kosong. Pas hotel kosong, akhirnya apa yang terjadi? Gitu, hotel nggak sanggup ngegaji karyawannya. Akhirnya apa yang terjadi? PHK gitu. Akhirnya orang-orang udah pada gitu. Itu dampaknya gitu. Jadi kalau ketika terjadi perang itu ada satu perusahaan-perusahaan yang kena. Nah dampaknya PHK besar-besaran. Dampaknya ke kita ya terdampak
gitu, properti apa segala macam gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Caranya tetap produktif. Pertama dekati Allah dulu. Ini dekati Allah, dekati Allah. Prediksi Nabi di akhir zaman ini ya, rezeki itu makin dihapus sama Allah, makin ditarik sama Allah. Rezeki itu yang awalnya 1 jadi 3/4, 3/4 jadi setengah, setengah jadi tinggal 10% gitu. Rezeki ini Allah Subhanahu wa taala tarik. Sampai kemudian kemunculan Dajjal yang mengatakan bahwa aku punya segalanya gitu. Makanya deketin Allah Subhanahu wa taala. Setelah dekati Allah Subhanahu wa taala ya, produktif, tetap produktif gitu. Apapun yang kita bisa produktifkan, kita produktif. Keluar rumah bantu orang, keluar rumah bantu orang, keluar rumah bantu orang, bantu orang. Ya, walaupun cuma ngarit gitu, nggak dibayar nggak apa-apa, ngarit aja dulu. Yang penting produktif, jangan rebahan gitu. Setelah itu yang ketiga, ada rezeki, taruh ke emas dulu, taruh ke emas, taruh ke emas. Kenapa ke emas? Nanti suatu saat emas itu akan sangat berfungsi gitu, untuk menyelamatkan umat Islam gitu ya. Bismillah ya gitu. Ini kalau mudah-mudahan semuanya pada paham ya, dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nonton dah film Kamawa ya, itu di situ udah jadi tuntunan ya. Insya Allah besok kita akan nonton bareng di beberapa tempat, ada banyak tempat itu ya. Ya kita insya Allah sama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya, salah satu caranya adalah dengan kita berdakwah syiar ini ya, syiar ya, dengan berbagai macam cara. Salah satunya film itu syiar ya. Terima kasih teman-teman semuanya ya, sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah tanggal 15-16. Jadi mohon izin bagi yang nobar, saya nggak bisa nemenin karena saya ada camp, tapi tetap nobar-nobar itu bagian dari dakwah kita untuk nyadarin manusia. Nah, penyadaran itu ya nggak mesti secara frontal kayak sekarang ada perang. Mungkin ada cara yang lain gitu untuk sabar segala macam. Ya. Terima kasih ya, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya Nasrullah undur diri, sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.